Rancang bangun ekonomi Islam. Sudut pandang ekonomi Islam. Mazhab Bakir As-Sadr berpandangan bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak bisa disatukan dengan Islam. Menurut mereka, ekonomi tetaplah ekonomi, dan Islam tetaplah Islam. Keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif. Ekonomi konvensional sering dianggap tidak Islami, sementara Islam memiliki nilai dan prinsip tersendiri. Adapun tokoh utama dari mazhab ini adalah Muhammad Bakir As-Sadr, Abbas Mirahor, Bakir Al-Hasani, Kadim As-Sadr, Iris Tautonihan, dan Hedayati. Mazhab mainstream. Mereka setuju bahwa masalah ekonomi muncul akibat keterbatasan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, meskipun secara global total permintaan dan penawaran beras berada dalam keadaan seimbang atau equilibrium, pada wilayah atau waktu tertentu kelangkaan sumber daya dapat terjadi, seperti di Ethiopia yang mengalami kelangkaan beras dibandingkan Thailand. Adapun tokoh-tokoh utama dalam mazhab ini antara lain Muhammad Umar Chapra, Muhammad Nijatullah Siddiqi, dan Muhammad Abdullah Manan. Mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Yang pertama mazhab Bakir, yang dianggap berusaha menciptakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya mengubah nama teori lama menjadi baru. Yang kedua mazhab mainstream, dianggap menjimplak ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan menambahkan variabel zakat serta niat. Pendekatan mazhab ini bersifat kritis terhadap ekonomi Islam, bahkan terhadap dirinya sendiri. Mereka menekankan bahwa meskipun Islam adalah kebenaran mutlak, ekonomi Islami tidak otomatis benar. Sebagai tafsir manusia atas Al-Quran dan Sunnah, teori ekonomi Islami harus terus diuji seperti halnya ekonomi konvensional. Adapun tokoh utama mazhab ini adalah Timur Quran, Jomo, Muhammad Arif. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Jika prinsip-prinsip umum yang bentuk angka dasar ekonomi Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka dapat divisualisasikan sebagai gambar berikut. Dasar dari bangunan ini adalah 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan kepada Allah, adl yaitu keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah yang berarti kepemimpinan, dan ma'ad atau hasil akhir. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam merumuskan teori ekonomi yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, kita mulai dengan tauhid. Tauhid menekankan bahwa Allah adalah pemilik hakiki seluruh alam semesta, sementara manusia hanya sebagai pengelola yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini menciptakan kesadaran untuk bertindak dengan amanah dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi, ini berarti semua sumber daya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah pengelola sementara. Aktivitas ekonomi dianggap sebagai ibadah jika dilakukan sesuai syariat. Setiap individu akan mempertanggungjawabkan tindakan ekonominya di hadapan Allah. Sebagai contoh, pelaku bisnis yang memiliki kesadaran tauhid akan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba, gharar, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Sedangkan adil atau keadilan adalah salah satu sifat Allah yang menjadi landasan penting dalam Islam. Kebebasan bertindak menciptakan mekanisme pasar tanpa distorsi atau penindasan. Negara berperan sebagai wasit yang mengawasi pelaku ekonomi agar tetap sesuai syariah. Dalam ekonomi, prinsip ini mengajarkan bahwa tidak ada pihak yang dizalimi, baik dalam bentuk eksploitasi maupun ketidakadilan distribusi. Sumber daya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Dan perburuan keuntungan harus dilakukan dengan cara yang etis dan tidak merusak lingkungan. Sebagai implikasi praktis, ekonomi Islam melarang monopoli, praktik penipuan, dan ketimpangan yang ekstrim, karena hal ini menciptakan kesenjangan sosial. Nubuwah menunjukkan bahwa para Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Beberapa sifat utama Rasul yang relevan dengan dunia bisnis adalah siddiq. Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan dalam setiap transaksi. Yang kedua, amanah, menjalankan kewajiban dengan penuh kredibilitas. Yang ketiga, fatonah, memanfaatkan akal dan ilmu pengetahuan untuk optimalisasi sumber daya. Lalu tablik, transparansi dalam berkomunikasi menciptakan hubungan bisnis yang sehat. Contoh praktiknya, Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang sangat dipercaya oleh mitra bisnisnya karena selalu bersikap jujur dan adil dalam setiap transaksi. Sementara itu, khilafah mengingatkan kita bahwa manusia diberi tugas sebagai pemimpin di bumi yang bertugas mengelola bumi dengan bijaksana. Dalam ekonomi, peran ini adalah memastikan keteraturan sistem ekonomi, mendorong kemakmuran bersama, dan menciptakan mekanisme distribusi yang adil. Pemerintah dalam Islam berperan sebagai pengawas, memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan melindungi hak-hak masyarakat. Terakhir, ma'ad mengingatkan kita akan tujuan akhir dari kehidupan, dan dunia hanyalah tempat beramal untuk meraih keuntungan di akhirat. Dalam pandangan Islam, keuntungan duniawi yang dicari harus seimbang dengan tujuan ukrawi. Ekonomi Islam mengakui keuntungan sebagai motivasi, tetapi tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi. Dan semua tindakan ekonomi harus dilakukan dengan niat untuk meraih ridha Allah. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang menerapkan nilai ma'ad akan tetap mencari keuntungan, tetapi memastikan bahwa usahanya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, multi-type ownership, yaitu sistem ini mengakui 3 jenis kepemilikan, swasta, negara, dan campuran. Konsep ini berasal dari nilai tauhid, yaitu bahwa pemilik langit, bumi, dan isinya adalah Allah, sedangkan manusia hanya sebagai pengelola. Yang kedua, freedom to act,
yaitu dalam ekonomi, kebebasan bertindak ini menciptakan mekanisme pasar tanpa distorsi atau penindasan. Negara berperan sebagai wasit yang mengawasi pelaku ekonomi agar tetap sesuai syariah. Yang ketiga, social justice, yaitu keadilan diartikan sebagai kesepakatan suka sama suka atau antara diningkum dan mencegah penindasan atau la tazlimuna wa la tuzlamun. Islam mengadopsi sistem mekanisme pasar, tetapi tidak sepenuhnya menyerahkan segalanya pada mekanisme harga. Teori ekonomi Islam tidak akan berhasil tanpa akhlak mulia. Akhlak seperti ihsan, profesionalisme, dan itqan, ketekunan, menjadi kunci keberhasilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Artinya, keberhasilan ekonomi Islam sangat bergantung pada karakter pelakunya.